Saya nggak bisa berkomentar lebih banyak lagi. Di Zoom sudah ada banyak tokoh dan salah satu karena udah banyak ini para ikhwan, sekarang waktunya para akhwat. Ada Ibu Husnul Maria. Ibu Husnul Maria, mohon pertimbangkan waktu. Beliau ini sahabat saya. Kita sering sama-sama diskusi. Yang terakhir kita bersama di Perth ya Ibu Husnul ya. Ya, Bu Husnul orang yang sangat gigih. Dan ini adalah salah satu ketua KPU zaman dulu yang KPU-nya masih apa ya begitulah ya. Tangan saya udah mencerminkan apa yang akan saya sampaikan. Ibu Husnul Maria silakan. Terima kasih Bang Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para ustadz, para tokoh, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang terhormat, menarik karena yang mengikuti memang cuma sedikit yang lewat Zoom. Tapi ada 11.400-an yang langsung lewat live YouTube. Ya, ada yang dislike juga sih, nggak apa-apa. Ada 3 hal saja. Pertama, 212 posisinya di mana di dalam konteks ini? Karena kita hari ini ulang tahun dari 212. Alhamdulillah waktu itu saya juga hadir. Makanya seringkali dianggap dosen yang radikal karena datang di 212. Alumni Bu ya, alumni ya. Nah, demokrasi itu ada 3 unsur paling tidak. Di situ ada kompetisi, di dalam berkompetisi excluding the use of force. Nggak boleh menggunakan kekerasan, makanya pemilunya from bullet to ballot. Jadi dari senjata ke surat suara. Yang kedua partisipasi. Partisipasi di sini separuh dari warga negara ini perempuan. Jadi tolong diperhatikan kepentingan politiknya. Yang ketiga civil and political liberties. Kebebasan sipil dan politik. Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan berserikat. Kebebasan pers. Jadi 212 saya masukkan ke dalam kategori yang disebut civil Islam. Jadi jangan kemudian langsung dianggap teroris, dianggap radikal, dianggap ISIS, dianggap yang lain-lain. Karena civil Islam telah membuktikan demonstrasi dengan cara yang sangat damai, yaitu di 212. Hari ini kekuatan politik Islam selalu dipinggirkan. Bahkan kita Pancasila, kita dianggap anti Pancasila, anti kebinekaan. Oleh karena itu, karena ini juga sebetulnya global politiknya sama. Ya, jadi Washington Policy Administration setelah 9/11 dan kemudian radikal, violence counter violence extremism dengan deradikalisasi yang semuanya targetnya orang Islam. Di Indonesia sendiri juga demikian. Oleh karena itu tadi dari uraian dari Habib Rizik dan Buya Yahya dan teman saya Refli dan Bung Nursi, mari kita sebetulnya untuk melihat kita harus berani mengambil tafsir bahwa negara Islam bagi saya adalah negara Pancasila, bagi saya adalah negara Islam. Model perjanjian Madinah kontemporer hari ini. Ya. Jadi ini. Jangan takut. Kenapa? Kalau Anda bicara negara harus dipisahkan dengan agama, itu sebetulnya konsep Barat di dalam membedakan atau memisahkan antara state dan church, negara dan gereja. Itu gerakan Protestanisme. Itu yang seringkali, jadi saya katakan kalau khilafah dalam arti pemerintahan, dalam arti kepemimpinan, yaitu namanya khilafah Kristen Protestan. Bagaimana dengan Katolik? Katolik Roma tidak memisahkan antara agama dan negara sesungguhnya. Karena kalau Anda seorang Katolik, Anda dibaptis, maka otomatis Anda punya 2 kewarganegaraan. Jadi mari kita tunjukkan bahwa kita rebut tafsir itu. Jangan kemudian kita dipinggirkan dengan tafsir Pancasila yang ingin memisahkan antara agama dan negara itu. Yang ketiga yang terakhir ini Bung Haikal. Bagaimana caranya? Salah satunya persiapkan diri kita dengan calon-calon politisi yang berakhlak mulia. Kenapa? Ternyata di dalam konstitusi kita itu tujuan pendidikan itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selain bisa kontestasi untuk mendapatkan ya berkontestasi di dalam konteks ini. Ya, jadi jangan kemudian pendidikannya dipisahkan dari agama kalau tujuan pendidikan dalam konstitusi kita itu. Persoalannya politisi seringkali dianggap tidak punya moral, tidak punya akhlak mulia, tidak punya ini.
Nah ini tujuannya, mari kita bersama-sama mensosialisasikan bahwa politisi juga bisa berakhlak mulia. Ya. Politisi bisa kemudian berpolitik ya, pemilu dengan cara jujur, karena jujur itu prinsip dari ilmu politik bicara tentang pemilu. Di dalam konstitusi kita luber dan jurdil. Jadi itu penting sekali, mari kita bersama-sama mempersiapkan itu. Apakah masuk ke dalam partai politik yang mendukung tujuan itu? Di sini ada Pak Amin Rais yang punya partai politik baru, dan kemudian juga teman-teman dari PKS dan dari partai-partai yang lain. Baik. Jadi jangan pisahkan teman-teman politisi dari dakwah-dakwah dari para ustadz untuk menjadi politisi yang halal. Jadi di dalam konteks itu. Mantap. Terima kasih. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Husnul Maria, kayaknya kita perlu diskusi lebih dalam lagi tentang soal apa itu ya, khilafah apa tadi itu ya. Rame juga tuh kalau diskusi khusus soal itu.